Salam, selamat pagi teman-teman, saudara-saudara, sahabat semua. Hari ini saya memberikan perenungan untuk menjalani aktivitas kita sepanjang hari ini yang saya ambil dari Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-26. Jika ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Sekali lagi, jikalau ada seorang yang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sia ibadahnya. Hari ini saya akan memberitahu kepada teman-teman semua, kalau kita memang yakin diri kita beribadah, orang yang beribadah kepada Tuhan, itu pasti menjaga lidahnya. Lidah itu sangat rentan, dan Alkitab mencatat, kalau kita tidak jaga lidah, maka semua ibadah kita sia-sia. Di Yakobus pasal yang ketiga juga dicatat di sana ada dosa karena lidah. Lidah itu sangat luar biasa. Lidah itu katanya seperti api. Lidah itu bisa memuji Tuhan, tetapi bisa keluarkan kutuk. Kenapa sangat penting masalah lidah? Lidah berbicara tentang perkataan. Perkataan-perkataan yang keluar dari mulut kita menandakan hati kita. Alkitab mencatat yang keluar dari mulut itu meluap dari hati. Kalau perkataan-perkataan dalam hidup kita adalah perkataan-perkataan negatif, maka percayalah kita menciptakan situasi dan suasana negatif dalam hidup kita. Tapi kalau kita memperkatakan hal-hal yang positif, maka suasana dalam kehidupan kita hal-hal yang positif. Saya berdoa, Alkitab mencatat, iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Yang paling dekat dengan telinga, mulut yang paling dekat dengan telinga adalah mulut kita sendiri. Oleh karenanya kita harus memperkatakan firman Tuhan. Firman Tuhan itu harus kita perkatakan sampai telinga kita mendengar dan sampai ke otak kita, disampaikan pesan masuk ke dalam hati kita. Kenapa? Alkitab mencatat kita ini segambar dan serupa dengan Tuhan. Tuhan menciptakan kita itu segambar dengan Dia. Alkitab mencatat Tuhan menciptakan Adam segambar dengan Adam. Pekerjaan Adam di Taman Eden pasti segambar dengan Tuhan. Di Taman Eden, sebelum Adam jatuh dalam dosa, mereka itu berbincang-bincang. Padahal Tuhan bicara, usahakan taman ini. Bagaimana caranya Adam mengusahakan tanah? Mungkin pikiran kita dikacaukan. Oh, mungkin mencangkul, mencabut, atau dengan metode-metode lainnya. Saya mau kasih tahu semua metode itu muncul baru abad-abad terbelakangan ini. Abad-abad industri. Bagaimana cara Adam itu mengusahakan taman? Yaitu dengan cara memperkatakan. Menjaga lidah itu seperti menjaga hati kita di hadapan Tuhan. Oleh karenanya kita harus memperkatakan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Kita ini segambar dengan Tuhan dan natur kita itu adalah natur firman Tuhan. Naturnya Tuhan ada di dalam diri kita. Kristus dan Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita. Oleh karenanya kita harus memperkatakan firman dengan sungguh-sungguh. Kalau kita tidak menjaga lidah kita, sia-sia semua ibadah kita. Makanya saya komitmen. Hari ini kalau yang tidak memperkatakan firman, kalau tidak memperkatakan hal yang penting, sebaiknya jangan dikeluarkan dari lidah kita. Karena lidah kita sifatnya itu sangat luar biasa. Bapak Ibu Saudara tahu bagaimana Ishak itu dikorbankan oleh Abraham. Latar belakang daripadanya sebetulnya bukan hanya Abraham yang diuji, tetapi dalam satu kitab-kitab orang jujur itu ada dicatat Ishak itu pernah memperkatakan, kalau saya dikorbankan oleh ayah saya tidak apa-apa. Akhirnya pengujian terjadi bagi setiap orang. Ayub berkata, apa yang kutakutkan itu yang terjadi bagi diriku. Kita semua ini perkataan kita adalah perkataan yang bisa memuliakan Tuhan. Kitab Yakobus tadi berkata, dan bisa juga menghancurkan kehidupan kita. Lidah kita ini kecil tidak bertulang, tetapi bisa menghasilkan hal-hal yang lebih besar. Dengan lidah kita bisa memuji Tuhan, dengan lidah kita bisa memuji orang, dan orang tersenyum kepada kita. Dengan lidah kita bisa menciptakan hal-hal yang negatif, tetapi dengan lidah juga kita bisa menggunakan hal-hal yang positif. Oleh karenanya pagi ini mari kita menjaga lidah kita. Menjaga ucapan-ucapan kita. Jangan ucapan-ucapan yang merendahkan orang lain. Jangan ucapan-ucapan yang merendahkan diri kita sendiri. Jangan ucapan-ucapan yang membuat
iman kita down. Jangan ucapan-ucapan yang mengutuki anak-anak kita. Tetapi ucapan-ucapan yang memberkati, ucapan-ucapan yang memperkatakan bahwasannya kita luar biasa, bahwasannya kita diciptakan Tuhan untuk hal-hal yang memuliakan nama Tuhan. Jaga lidah. Karena orang yang beribadah itu menjaga lidahnya. Tetapi orang yang tidak menjaga lidah, itu ibadahnya sia-sia. Yakobus 1 ayat yang ke-26. Tuhan memberkati, semoga kita hari ini bisa menjaga lidah kita, menjadi lidah yang bermanfaat bagi orang lain. Immanuel, Tuhan memberkati. Shalom.